Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet again with Miss Ina. How are you today? I hope Allah always protect us. Now we are going to learn about PAI. Are you ready? Good. Let's start our lesson today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Our main topic now is about bersih itu sehat. Nah, soleh-solehah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dan masuk ke bab baru atau pembelajaran baru, yaitu bab 4 tentang bersih itu sehat. Nah, langsung saja ya kita ke materinya. Mengenal arti bersih dan suci. Nah, bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci itu artinya bebas dari najis. Ya. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Nah, kotoran ini atau kotor itu belum tentu najis ya. Contohnya itu terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Nah, kotor tersebut itu belum tentu najis ya soleh-soleha. Kemudian kalau untuk najis itu sudah pasti kotor ya. Karena najis itu adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya terkena jilatan anjing, darah, tinja, dan air seni atau urin. Kemudian bersih atau suci itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Yaitu yang pertama bersih dari hadas, yang kedua itu bersih dari najis. Nah itu ya soleh-soleha. Jadi bersih atau suci itu dibagi ke dalam menjadi 2 bagian, bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, macam-macam hadas. Nah, hadas juga dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama itu hadas besar. Yang kedua yaitu hadas kecil. Nah, hadas besar ini contohnya seperti mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Nah, cara menghilangkannya yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi junub ya, atau apabila tidak ada air dengan tayamum. Kemudian untuk hadas kecil itu contohnya seperti buang air seni, buang air besar, buang angin. Jadi hadas kecil ini yang menyebabkan batal wudhu ya. Nah, cara menghilangkannya yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Nah, cara membersihkan najis. Nah, membersihkan najis itu harus menggunakan air mutlak ya, atau air suci dan bersih. Misalnya air sumur, kemudian air hujan, air danau ya bisa, kemudian air salju atau es. Nah, caranya itu air yang didatangkan atau airnya itu dikucurkan ke benda bernajis tersebut. Jadi bukan najis yang didatangkan ke air, tapi airnya yang didatangkan ke benda yang bernajis tersebut. Contohnya seperti gambar yang di situ ya, soleh-soleha ya. Nah, sedangkan istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Nah, contohnya istinja yang sering kita lakukan itu cebok ya. Nah, cebok ini harus dilakukan setelah BAB atau BAK.
Nah, cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Jadi benda kesat lainnya. Nah, apabila ceboknya menggunakan air, maka tangan kanan itu menyiram kubul atau dubur ya. Kemudian air, yang kirinya membersihkan. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita istinja itu selalu ke WC ya. Nah, ada adab sebelum masuk WC, yaitu apa? Coba soleh-soleha. Ya, sebagai umat muslim sebaiknya kita berdoa dulu sebelum masuk toilet ya, atau WC. Nah, ini dia doanya soleh-soleha. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Nah, soleh-solehah, sebagai umat muslim sebaiknya kita sebelum masuk ke toilet itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melaksanakan sholat. Apa sajakah itu? Yang pertama, badan ya. Nah, badan orang yang akan sholat itu harus bersih atau suci ya, badannya. Kemudian yang kedua yaitu pakaian. Jadi pakaian yang dipakai ketika kita akan sholat itu harus pakaian yang bersih dan suci. Kemudian yang ketiga yaitu tempatnya ya. Tempat atau seluas sajadahnya tersebut itu harus suci dan bersih juga ya, soleh-solehah. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya ketika kita akan sholat. Yang pertama badan, yang kedua pakaian, dan tempat ya, tempat sholat kita ya. Nah, gemar membersihkan anggota badan. Kita sebagai umat muslim harus gemar membersihkan anggota badan kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, maka dari itu soleh-soleha, kita itu harus membersihkan anggota badan kita ya. Nah, contohnya, nih ada gigi kita. Nih, gigi kita harus selalu dibersihkan. Kemudian telinga, leher, kemudian rambut, tangan kita, jari kita, kuku kita, kemudian kaki, kuku kaki juga, jari-jari kaki, dan wajah kita ya, atau muka kita. Nah, soleh-solehah sebagai umat muslim kita harus menjaga kebersihan anggota badan kita. Karena apabila anggota badan kita bersih, maka dari itu kita akan terhindar dari segala penyakit ya. Karena bersih itu sehat. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, bersih itu artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Kemudian hadas itu ada 2 ya, hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil ini dapat dihilangkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar itu dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Nah, sebagai orang Islam atau umat Islam, umat muslim ya, kita itu harus selalu suci dan bersih. Karena apabila kita suci dan bersih, menjaga kebersihan ya, otomatis tubuh kita akan terhindar dari penyakit ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh soleh-soleha. Tugasnya adalah, nah, hafalkan doa ketika masuk WC beserta artinya ya, yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, silahkan setelah dihafal, kalian rekam dan kirimkan ke gurunya masing-masing ya, soleh-soleha. Keep spirit. Okay, that's all for today's learning PAI. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk soleh-solehah dan menjadikan ilmu yang baru untuk soleh-solehah ya. Okay, thank you for today and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.